Baiklah, karena Ustadz sudah hadir ya di room Google Meet ini, maka akan kita mulai kajian kita di malam hari ini. Untuk itu, pemberitahuan juga kepada teman-teman ya untuk kemudian membawa atau memegang papan terjemahan karena akan kita baca ya saat nanti di kajian. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilmi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan salawat serta salam selanjutnya kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam seperti yang saat ini kita rasakan. Baiklah, insya Allah kita hari ini akan mengadakan atau mengikuti kajian Tamasyah atau Syiah malam Ba'da Isya setiap hari Kamis, ya, insya Allah Kamis malam hingga pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat yang insya Allah akan diisi ya atau dibawa oleh Ustadz Muhammad Khadafi. Kita akan membahas tentang kitab Al-Adabul Mufrad ya karya Imam Al-Bukhari, dan alhamdulillah ini sudah bergabung bersama kita Ustadz Muhammad Khadafi. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah, bi khair. Mudah-mudahan teman-teman semua juga dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya Ustadz ya di pekan kemarin tentang kitab Al-Adabul Mufrad. Untuk itu bagi teman-teman ya yang ingin mencatat silahkan dicatat gitu ya. Dan sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, kita dahulukan dengan membaca ta'awuz, basmalah dan al-fatihah. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Muhammad Khadafi untuk memberikan penjelasan ya mengenai kitab Al-Adabul Mufrad. Begitu kepada Ustadz Muhammad Khadafi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam yang penuh barakah ini kita semua dapat menghadiri kajian secara online ini, dan kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat mendatangkan keridhaan dan juga keberkahan atau kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, MC kita, Akhi Adim ya kalau tidak salah, kita akan membahas satu kitab, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karangan daripada Imam Bukhari atau yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Sekali lagi, kitab ini berisikan tentang adab
ya atau akhlak bagi seorang muslim. Nah, jadi banyak pembahasan adab di sini, akan tetapi di awal ini ya kita masih membahas terkait dengan birrul walidain. Artinya bagaimana adab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nah, kemarin terakhir kita sudah membahas 3 bab daripada pembahasan birrul walidain ini. Ya, bab yang pertama itu bab birrul walidain, ya ini berbakti kepada kedua orang tua. Bab kedua ya yaitu birrul yaitu berbakti kepada ibu. Dan bab ketiga adalah birrul ab, yaitu berbakti kepada bapak atau kepada ayah. Nah, jadi sudah ada 6 hadis yang kita bahas. Nah, pada malam ini insya Allah kita akan membahas bab yang keempat, yaitu nomor hadis yang ke-7. Jadi babnya bab yang keempat, nah, maka nomor hadisnya ini terus bersambung. Nah, kemarin terakhir nomor hadis yang ke-6, sekarang kita lanjut nomor hadis yang ke-7, yaitu bab tentang birru walidayhi wa in zalama. Jadi berbakti kepada kedua orang tua sekalipun ya kedua orang tua tersebut zalim terhadap anaknya. Ya. Nah, jadi ada perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW ya agar berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua tersebut zalim. Ya, dengan bahasa lain orang tuanya ya tidak baik ya, tidak baik terhadap anaknya. Nah, tetapi dengan anak itu ya sudah dilahirkan, sudah dibesarkan, maka itu sebenarnya sudah cukup baik ya kedua orang tua kepada anaknya. Nah, biasanya ya kalau yang masih kecil itu kan biasanya bayinya masih dinanti-nantikan ya, buah hatinya dinanti-nantikan. Ya, kalau lahir itu masih bayi itu lucu-lucunya begitu kan. Ya, bisa jadi orang tua itu berubah dia. Nah, kemungkinan wah ini si anak ini memberatkan begitu. Paling anaknya banyak mungkin kan. Atau memang dari sisi karena faktor anak itu sendiri. Misalnya sifatnya yang tidak baik sehingga orang tua menjadi berubah kepada si anak. Nah, maka ya, selama kita masih hidup, orang tua kita juga masih hidup, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubahnya. Ya, nah, maka ini hadis yang ke-7. Coba kita baca ya, saya bacakan. Nah, ini hadis yang ke-7. Ani bin Abbas, ya dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, ma min muslimin lahu walidani muslimani. Jadi tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua muslimani. Lalu kedua orang tua tersebut ya beragama Islam. Yusbihu ilaihima muhtasiban. Lalu orang tersebut ya anak tersebut berbakti kepada mereka berdua ya, berbakti kepada kedua orang tuanya muhtasiban dengan mengharapkan pahala dari Allah illa. Nah, jadi tidaklah seseorang itu memiliki kedua orang tua yang beragama Islam, dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan harapan mencari ridha pahala dari Allah illa ya, melainkan fatahallahu babaini yakni minal jannah. Kecuali Allah akan bukakan 2 pintu surga untuknya. Masya Allah. Wa in kana wahidan fawahidun. Namun jika ternyata orang tuanya itu tinggal 1 ya, sisa 1, apakah itu sisa bapaknya atau sisa ibunya, ya satunya telah meninggal dunia. Nah, maka yang tersisa ya bukan baba ini tapi babun ya. Kalau tadi 2 pintu surga, nah maka tersisa 1 pintu surga. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu. Nah, maka
jika si anak tersebut ya menjadikan salah satu di antara keduanya, si anak ini menjadikan di antara keduanya, apakah bapak ibunya itu menjadi marah, ya tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho kepada si anak tersebut. Hatta yardha anhu, ya, sampai orang tuanya tersebut ridho kepadanya. Kadang kan ya orang tua itu marah ya, tidak ridho kepada si anaknya, ya mungkin tidak selamanya, ya tidak begitu lama, tapi setelah itu ya orang tuanya senang kembali. Nah, atau dari si anaknya bisa mengambil atau merayu atau mengambil hati kedua orang tuanya kembali, ya apakah karena minta maaf atau menunjukkan akhlak yang baik. Nah, maka kadang-kadang ya orang tua menjadi ridho. Nah, maka begitu Allah, kalau orang tua tidak ridho, Allah tidak ridho. Ketika Allah, orang tuanya sudah ridho, sudah baikan, maka Allah pun ridho kepada anak tersebut. Qila, nah maka ada yang bertanya ya kepada Abdullah bin Abbas ini, wa in zalamahu, meskipun kedua orang tersebut zalim terhadap si anak, ya apakah tetap harus ya si anak tersebut ya membahagiakan, membuat ridho si orang tua, ya, atau meskipun orang tuanya tersebut zalim, apakah tetap terbuka dua pintu surga bagi si anak? Nah, ditanyakan seperti itu. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas, wa in zalamahu, meskipun kedua orang tuanya itu zalim terhadap si anak. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini pada bab yang keempat ini hanya terdapat satu hadis saja, yaitu hadis nomor 7. Nah, mari kita bahas itu ya. Nah, maka ini pembahasannya lebih terkait kepada bagaimana kalau seandainya kedua orang tua itu zalim terhadap si anak. Apakah tetap harus kita hormati, ya harus kita sayangi, berbakti kepadanya. Nah, maka di dalam agama Islam tetap harus. Bahkan kezaliman terbesar ya di dalam syariat Islam itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Nah, bahkan sekalipun orang tua kita tersebut melakukan kezaliman terbesar, tidak hanya kepada kita, ya kezaliman terbesar itu dilakukan kepada Allah, artinya dia mensyirikkan atau menyekutukan Allah, dia tidak beriman. Karena bisa saja ada orang ini memiliki orang tua yang katakanlah non-muslim. Maka di dalam agama kita saja itu tetap harus dihormati, ya. Tetap harus disayangi, tetap harus anak itu berbakti, sekalipun dia melakukan kezaliman terbesar sekalipun, yaitu kesyirikan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Kalau dia mengajak kita untuk mengikuti agamanya keluar dari Islam, nah, maka ini wajib ditolak. Nah, tetapi apa? Kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi, ayo, nah, ya bergaul, ya bersahabat dengan kedua orang tua, ya dengan cara yang baik. Nah, tetap ada kewajiban. Nah, apalagi sekedar jika orang tua tersebut zalim terhadap anak-anaknya. Yang zalim sama Allah saja kita tetap harus patuh, tunduk, berbakti kepada orang tua. Nah, apalagi kalau hanya sekedar orang tua tersebut zalim terhadap anaknya. Nah, kita lihat apa arti zalim itu. Ya, nah di dalam kitab Lisanul Arab, ya al-zulmu, ya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Ya, secara bahasa zalim itu menempatkan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Ya. Nah, lalu secara istilah, nah, zalim itu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtassu bihi. Nah, jadi melakukan sesuatu itu, meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang tepat baginya, imma binuqsan atau biziyadah. Baik itu karena kurang maupun karena adanya tambahan, ya, atau melebihi batas sesuatu. Nah, itulah yang disebut dengan zalim. Nah, coba biar mudah kita ambil contoh bagaimana sih, ya, contoh real kezaliman yang dilakukan oleh orang tua kepada si anak.
Ada, ya memang ada. Orang tua itu ya, mohon maaf, tidak semua terkadang ya berlaku baik begitu. Karena kadang-kadang ya pasti ada yang, ya secara umum lah manusia itu kadang yang melakukan kesalahan, ya, dan itu termasuk kepada anaknya sendiri. Nah, saya contohkan misalnya, di antara bentuk kezaliman orang tua, pertama, si anak tidak diakikahi. Padahal orang tuanya mampu. Padahal orang tuanya mampu. Nah, tetapi dia tidak mengakikahinya. Nah, Rasulullah SAW katakan, kullu gulamin rohinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tergadaikan di sini? Nah, sebagian para ulama ya mengatakan bahwasanya ya nanti si anak tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya di akhirat kelak. Nah, tetapi kebanyakan ulama menafsirkannya ya bahwa yang dimaksud tergadaikan di sini, si anak ini kelak kalau sudah besar dia merasa gelisah, ya. Nah, sama halnya seperti orang yang menggadaikan barangnya. Bagaimana kalau seseorang itu menggadaikan barangnya? Ada perasaan tidak tenang untuk ya menebus barang tersebut, ya, membayar hutangnya. Makanya tidak jarang kadang-kadang kalau anak itu, waduh saya belum di apa, misalnya diakikahi oleh orang tua saya, dia merasa tidak tenang. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini tentu saja dalam konteks jika orang tuanya mampu, ya, jika orang tuanya mampu. Nah, tapi jika orang tua tidak mampu, nah maka tentu saja ya ini di luar daripada kesanggupan daripada orang tua tersebut. Nah, contoh lain lagi, misalnya yang kedua, ya zalimnya orang tua. Ya ini dalam zalim dalam artian ada tadi kurang, ada lebih, ya, ada yang berlebihan, ada yang kurang. Nah, ini termasuk masih yang kurang, ya, tidak memberikan nama yang baik. Kadang-kadang ya orang tua, ya, tapi jarang ini ya memberikan nama itu yang tidak baik, ya, bagi anaknya. Nah, sehingga nanti ya anaknya ini malu gitu dipanggil. Saya punya teman, ya, tapi ini menarik namanya, tapi bisa menjadi bagus juga ya. Ya tidak perlu saya sebutkan lah namanya. Ya, intinya agak beda begitu ya, agak beda dari yang lain sehingga apa menjadi olok-olokan ya dari teman-temannya seperti itu. Maka orang tua ini bertanggung jawab. Nah, lalu yang ketiga, tidak diajarkan ilmu agama. Ini orang tua yang zalim, ya, tidak mengajarkan ilmu agama bagi anaknya. Bahkan ancaman bagi orang tua yang seperti ini kelak ya di akhirat, ya, ketika ditanya kepada si anaknya kenapa dia masuk ke neraka, lalu dijawab karena apa, orang tua yang tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepadanya, maka orang tuanya pun akan didari ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang tuanya zalim, tidak mengajarkan ilmu agama. Tidak hanya cukup dengan sekolah, ya, memasukkan anaknya ke sekolah, tapi bagaimana ya perhatiannya ketika ya di rumah, ya di lingkungan rumah. Karena tidak sedikit, mohon maaf, ya anak-anak ini, para siswa, bahkan para santri sekalipun, ya, dia hanya ketika di dalam saja mengikuti sebuah aturan, ya. Nah, ada ikop, ada apa hukuman begitu, sehingga mengikuti. Terkadang kalau sudah di luar, nah ini agak lebih liar ini, agak lebih liar. Maka ketika di luar, di rumah, maka itu menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tua. Nah, maka ini perlu coba kita perhatikan ya, kita sebagai anak, ya. Nah, bagaimana sikap orang tua terhadap kita. Nah, lalu yang keempat, bisa jadi juga orang tua itu tidak memberikan nafkah kepada si anak, ya. Misalnya ya tidak diberikan ya baju yang layak seperti itu. Ya, kalaupun ada uang tidak diberikan jajan atau mainan. Artinya fitrah anak-anak itu ya dia butuh mainan. Ya, tapi mainan yang tentu saja sesuai dengan fitrah anak-anak ya. Nah, nanti kita bahas nih. Ada yang terlalu berlebihan. Nah, ini juga zalim ini. Ya, zalim kalau yang berlebihan. Nah, yang kelima, menyiksa anak. Nah, ini menghukum anak secara berlebihan. Ya, memukul atau bahkan sampai ada yang kemana saya lihat berita itu sampai ada anak yang dipukul oleh ayahnya itu sampai berdarah-darah begitu kan. Nah, maka ini zalim, ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini berlebihan. Lalu yang keenam, jika memang anak itu katakanlah dia sudah besar, sudah sukses, nah ternyata ada harta si anak, nah diambil oleh si orang tua yang mungkin mengambilnya ini ya secara diam-diam, tidak minta izin dulu. Nah, maka ini juga ya ada kezaliman
Lalu yang ketujuh, nah, termasuk kezaliman itu juga ya terlalu berlebih-lebihan memberikan uang jajan kepada si anak. Katakanlah si orang tua sangat kaya, ya kebunnya luas, ya, tanahnya juga banyak, uangnya banyak, ya sudah diberikan kepada si anak. Nah, yang parahnya apa? Nah, uang tersebut hanya untuk poya-poya, ya, hanya untuk poya-poya, dibelikan untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, bahkan nauzubillah untuk sesuatu yang tidak baik, kemaksiatan, misalnya untuk apa? Narkoba. Ini juga bentuk kezaliman dari orang tua. Yang kedelapan, ini juga membiarkan si anak asik, ya, lalai terhadap waktunya, asik dengan apa? Gadgetnya, dengan game. Hati-hati. Jadi bentuk rasa kasih sayang seorang tua itu kepada anak bukan seperti itu, ya, terlalu berlebihan. Ya, selain dia si anak akan lalai, nah, si anak juga akan menderita apa? Sakit. Di antaranya sakit apa? Ya, rusak sarafnya. Ya, sudah banyak kejadian orang atau anak yang sudah kecanduan gadget atau game, nah ini dibawa ke rumah sakit, ya rumah sakit jiwa begitu. Mungkin ada yang datang ke saya mengadu, membawa anaknya, ya ternyata baru keluar dari rehabilitasi. Saya kira karena apa begitu kan, narkoba atau apa, ternyata tidak. Dia itu karena sarafnya sudah rusak karena game, nah, jadi direhab dengan orang-orang yang pecandu narkoba seperti itu. Ya, masih kelas 1 SMA. Tapi sekarang alhamdulillah sudah taubat, ya, sudah ditinggalkannya dan masuk pesantren, alhamdulillah betah. Nah, yang kesembilan, membiarkan anak ya bebas bergaul kepada siapa saja. Nah, ini juga terlalu berlebihan bagi orang tua jika mengatakan, oh anak saya sudah besar, dia sudah pandai, dia menjaga diri. Nah, ini menjaga diri dalam artian apa? Ya, nah, kalau dia ternyata mudah terperosok kepada kemaksiatan, ya pada hakikatnya semua manusia itu sangat mudah terperosok kepada kemaksiatan. Nah, maka ini berarti ya jangan dibebaskan seperti itu. Tetap masih ada tanggung jawab orang tua. Yang ke-10 adalah, nah ini penting, terutama bagi para remaja ini, ya, tapi ini hati-hati ya, jangan juga disampaikan ke orang tua, bapak atau ibu zalim kepada saya, jangan. Nah, apa itu? Mempersulit anaknya untuk menikah, ya, terutama bagi yang akhwat, ya, karena memang izin wali, ya, bagi seorang akhwat itu ya harus, ya, wajib, kecuali karena alasan-alasan tertentu walinya tidak mengizinkan, padahal bukan karena alasan-alasan syar'i, ya, mungkin karena pengen apa, misalnya ayah pengennya maharnya yang tinggi begitu kan. Nah, tetapi kalau memang yang melamar itu adalah ikhwan yang baik, agamanya baik, akhlaknya baik, sekufu juga. Sekufu itu ya setara lah, ya setara begitu, tidak jompang dalam berbagai hal. Nah, maka ya sudah, ya, sebaiknya orang tua langsung menikahkannya. Makanya di dalam kitab Hilyatul Auliya itu ada 5 perkara yang hendaknya disegerakan. Ya, al-ajalu minasyaiton illa fi khamsin. Jadi terburu-buru, ya, bersegera itu terlalu cepat, bersegera itu adalah ya terburu-buru lah, ya, adalah datangnya dari setan kecuali pada 5 perkara, ya. Nah, diantaranya adalah menikahkan anak, ya, tazwijul bikri idza adrakat, ya. Jadi menikahkan anak perempuannya apabila memang sudah ada yang melamarnya dan itu kriterianya sudah baik seperti itu. Nah, maka ya dicepat-cepat. Itu diantara yang harus disegerakan di dalam hidup ini. Termasuk bayar utang, bertaubat, memberikan makanan bagi tamu. Nah, seperti itu. Itu bagi-bagian yang harus dipercepat. Nah, maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bagaimana kita bisa berbakti, tetap hormat kepada kedua orang tua, sekalipun orang tua tersebut ya zalim. Kita nggak usah lihat bagaimana sikap orang tua kepada kita, karena seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, yang butuh kepada orang tua itu adalah kita, ya.
Karena tadi di dalam hadis tadi dianggap apa? Orang tua itu pintu surga bagi kita. Jangan lihat dia itu bagaimana, nggak usah. Intinya itu pintu surga bagi kita. Bahkan mohon maaf, non muslim sekalipun orang tua tersebut tetap menjadi pintu surga. Artinya ya orang tua tersebut menjadi wasilah ya bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Dengan apa? Dengan bakti kita kepada kedua orang tersebut. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau seandainya ada orang tua itu yang sangat zalim kepada saya, ya, ada orang tua saya itu zalim, ya macam-macam lah bentuknya kemungkinan zalim tersebut. Ya maka yang paling baik adalah pertama bersabar. Yang kedua, ketika kita dizalimi oleh orang lain, bahkan sekalipun itu orang tua kita sendiri, maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Ya. Sebab apa? Di antara ya, doa yang mustajab, ya, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ya, jadi tidak ada hijab penghalang antara doanya dengan Allah, itu adalah doanya dari orang yang terzalimi. Nah, tetapi tentu saja ya kita berdoanya hal-hal yang baik. Ketika kita terzalimi oleh orang tua kita, maka doakan yang baik. Semoga Allah berikan hidayah. Ya, Allah berikan agar orang tua saya tidak zalim lagi, tidak suka marah-marah, ya, melakukan kewajibannya sebagai orang tua seperti itu. Maka doakan, ya, dikembalikan dengan doa yang baik. Karena kita dalam keadaan zalim, maka mudah-mudahan di situ Allah mengabulkan doa kita. Nah, jangan justru ketika kita dizalimi, doanya pun yang tidak baik begitu. Apalagi untuk orang tua kita. Maka itu kan orang tua kita sangat sayang. Ya, rugi kita mendoakan yang tidak baik. Nah, baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ke-7 ya, tentang berbakti kepada kedua orang tua sekalipun orang tua tersebut zalim terhadap anaknya. Kita masuk kepada bab yang kelima. Ya, bab yang kelima, nomor hadis yang ke-8. Yaitu bab linul kalam liwalidayhi. Ya, linul kalam liwalidayhi. Artinya ya ini ucapan lemah lembut, ya, ucapan lemah lembut bagi kedua orang tua. Ya, ucapan lemah lembut dari seorang anak untuk kedua orang tuanya. Nah, kita lihat hadisnya, ini agak panjang. Ya, Qaisalata ibni Mayyas. Nah, ini dari Qaisalah bin Mayyas qala. Dia berkata, kuntu ma'an najadat. Dulu saya bersama pemuda-pemuda An-Najadat namanya, ya, pemuda Najadat. Fa asabatu dzunuban la araha illa minal kabair. Dahulu aku melakukan dosa yang mana aku melihat dosa-dosa yang aku lakukan itu adalah dosa-dosa termasuk golongan dosa-dosa besar. Ya. Nah, pada dzakartu dzalika li Ibni Umar. Lalu aku ceritakan kepada Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar diceritakannya tentang dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Qala ma hiya. Nah, maka Ibnu Umar berkata, dosa apa saja yang telah kamu lakukan? Lalu pemuda tadi berkata, kada wa kada. Ini tidak disebutkan. Qala laisat hadhihi minal kabair. Lalu Ibnu Umar berkata, yang engkau sampaikan tadi itu bukan termasuk dosa besar. Kunna tis'un, ada pendosa besar itu ada 9. Nah, yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua wa qatlu nasmatin, yaitu membunuh seseorang, ya, jiwa yang halal. Wal firaru minaz zahfi, lari dari perang. Yang ketiga, yang keempat wa qadbul muhsanati, menuduh perempuan yang baik telah melakukan zina. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, bermaksiat di masjid. Ada juga ya orang yang bermaksiat di masjid. Ya ada. Selain nyolong misalnya barang, sendal, sepatu, tanpa kita sadari ternyata kita juga melakukan dosa di dalam masjid itu lewat lisan kita. Sambil nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Nah, hati-hati. Sekarang kan lagi musim nih ngopi-ngopi di masjid kan. Habis kajian, ngopi, nyantai, duduk-duduk. Nah, maka hendaknya ya bicarakanlah sesuatu yang baik. Ya, jangan sampai membuka aib orang lain. Nah, hati-hati.
Walladzi yastasghiru, menghina. Menghina juga dosa besar. Kenapa menghina ini bisa menjadi dosa besar? Karena memang efeknya ini luar biasa nanti. Seseorang itu kalau suka menghina, dia akan bisa masuk kepada golongan muflis, orang yang bangkrut. Ya, kenapa? Kelak di akhirat sekalipun banyak pahalanya, tapi ketika ada orang yang sering ia hina, orang yang merasa tersakiti oleh lisannya atau sikapnya, nah maka apa? Pahalanya diberikan kepada orang yang ia sakiti tersebut, yang ia hina tersebut. Jika ternyata pahalanya tidak cukup, maka dosa orang yang ia ejek, yang ia hina akan diberikan kepada dirinya. Pahala habis, dosa bertambah. Maka inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut atau al-muflis. Selanjutnya, wa buka'ul walidaini minal uquq. Nah, yang kesembilan, ya, yang termasuk dosa besar adalah ya durhaka kepada orang tua, ya, sampai membuat orang tua menangis. Ya, membuat orang tua menangis dikarenakan apa? Kedurhakaan si anak. Karena ada juga orang tua yang menangis itu karena tangis apa? Bahagia, haru. Ya, ada yang sukses, begitu kan? Ada juga anaknya itu yang berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai kita itu membuat orang tua itu menangis karena apa? Ya karena kejelekan kita. Ustaz, saya nggak pernah melihat orang tua saya menangis, hati-hati. Kemungkinan bisa jadi orang tua kita itu tidak menangisnya di depan kita, di belakang kita, dan mungkin di tengah malam ketika orang tua kita bermunajat kepada Allah. Ya, dia akan mendoakan. Saya yakin ya, kalau orang tua rajin bermunajat malam, ya, dia tidak akan pernah lupa terhadap anaknya. Ya, tidak akan pernah lupa terhadap anaknya. Anaknya pasti ia akan doakan. Karena itu ya teman-teman sekalian, ya ini sangat penting ya terkait dengan doa orang tua itu. Bagi yang punya orang tua itu ya bersyukurlah karena kita bisa ya meminta doa atau mengharapkan doa dari orang tua. Maka ketika kalau saya pribadi ketika orang tua sudah meninggal semuanya, maka itulah yang paling terasa dari diri saya. Ya, paling terasa apa? Hilang doa dari orang tua. Hilang doa dari orang tua. Akan tapi bukan berarti ini membuat kita tidak mendoakan orang tua. Ya, tentu sekarang harus kita yang tetap berbakti. Ya, sekalipun orang tua tidak bisa mendoakan kita lagi. Makanya gunakan kesempatan yang masih ada jika dari teman-teman masih ada orang tuanya yang ya, masih hidup. Nah, lalu Ibnu Umar berkata kepada pemuda tadi, "Atafarwaqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Qultu i wallahi. Maka pemuda tadi bilang, tentu saja mau masuk surga. Lalu Ibnu Umar berkata, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi. Pemuda tadi berkata, ya aku berkata katanya, ya aku ya sisa ibuku saja. Yang masih hidup itu adalah ibuku. Qala fa wallah. Ibnu Umar berkata, ya demi Allah, lau alantalahal kalam, seandainya engkau ya berucap kepadanya, berbicara kepada ibumu dengan lemah lembut, ya, wa at'amtaha at'am, dan engkau memberikan dia makan, ya sediakan makanan untuknya, ya sediakan dalam artian ya boleh dimasak, boleh masak sendiri, boleh berikan. La tadkhulannal jannah majtanabatal kabair. Maka sungguh ya la tadkhulanna, ada dua huruf taukid di sini, maka pasti sungguh engkau akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Nah, Masya Allah ya teman-teman sekalian, paling tidak dari hadis yang panjang ini ada dua poin yang terkait dengan kedua orang tua. Yang pertama tadi ya bahwasanya membuat orang tua menangis ya karena sikap yang tidak baik dari diri kita, ya dari seorang anak, ya alhamdulillah bukan dari kita ya, dari seorang anak, maka itu bagian daripada kedurhakaan. Nah, poin yang kedua adalah ketika seorang anak bisa berucap lemah lembut kepada kedua orang tuanya, ya meskipun dalam hadis ini untuk ibu ya, karena ibunya yang masih hidup, dan juga bisa memberikan makan. Nah, ini juga dalam artian ya kita bisa menafkahi kedua orang tua. Ya,
Kadang ada orang tua itu ya, yang sudah tua, ya, yang butuh diasuh. Ya, dia tidak bekerja lagi, sudah pensiun, tabungan mungkin juga sudah habis, ya sudah misalnya untuk ibadah. Kalaupun ada uang dia, ya sudah nggak apa-apa, kita saja berikan. Bukan berarti kita memberikan makan, membantu orang tua itu ketika dia susah, sulit. Ya. Nah, tapi maka berikan saja makanan. Nah, maka ini hal-hal yang kecil mungkin sekarang bisa kita lakukan. Mungkin teman-teman, wah, saat saya belum bekerja, atau bekerja tapi pendapatan ya nggak besar, dan orang tua saya juga masih mampu kok. Ya, seperti itu. Nah, maka intinya bagaimana cara kita mencari ridho, ya, rasa ridho, bahagia orang tua kita dikarenakan sikap kita. Maka ambil hatinya, ya, ambil hati kedua orang tua kita. Ya, diantaranya apa misalnya? Berikan oleh makanan. Jangan kita, ini kan sekarang kuliner ini kan katakanlah sudah macam-macam ya bentuknya. Ya. Minuman saja sudah macam-macam gitu. Ini itu begitu. Nah, ini adalah makanan. Maka tidak ada salahnya. Ya. Jangan sampai kita ini makan asik bareng teman. Wah, enak sekali, kekinian sekali kulinernya. Ya. Nah, tetapi orang tua kita justru tidak pernah. Ya, berikan saja. Tetapi tentu saja ya diperhatikan jangan sampai makanan tersebut membahayakan. Karena terkadang ada orang tua kita yang memiliki ya, penyakit-penyakit tertentu sehingga ada pantangan-pantangan. Nah, ya, jadi berikan hadiah sekalipun itu sedikit ya. Nah, oleh-oleh lah kalau bahasa kita seperti itu. Yang penting orang tua kita senang. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, nah, di hadis yang bab yang kelima ini ada 3 hadis ya. Nomor 8, maaf, 2 hadis. Saya bacakan hadis yang ke nomor 9 masih terkait dengan ucapan yang lemah lembut kepada kedua orang tua. An Urwata an abihi, dari Urwah ya, yang berkata atau menafsirkan ayat ya, dari ayahnya, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Nah, ini di dalam surah Al-Isra ya, surah Al-Isra ayat 24. Teman bisa buka itu ya, Al-Isra ayat 24. Nah, itu dimulai dari ayat 23. Nah, itu berbicara terkait dengan apa? Bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya, bagaimana bentuk baktinya di situ juga ada. Nah, namun di sini ya yang dikutip hanya potongan ayat ini saja, ayat yang ke-24. Ya. Artinya waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu ya di hadapan keduanya dengan penuh rasa kasih sayang. Ya, rendahkanlah. Nah, rendahkanlah di sini tentu saja tidak hanya bermakna fisik. Misalnya kita menunduk, kita salaman, kita memeluk orang tua, mencium orang tua, yaitu sudah semestinya. Tapi yang perlu kita rendahkan adalah ya, suara kita, gaya bicara kita, lembutkan. Apalagi orang tuanya sudah tua begitu. Ya, terkejut-kejut kalau kita bahasanya itu sangat kasar. Mungkin kita nanti kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi bos, menjadi apa begitu. Kepala ini ya, atau pejabat yang terbiasa mungkin punya anak buah, kita berkata tegas, tapi jangan sampai pada orang tua kita dengan ucapan yang kasar, ya, nah atau membuat mereka tidak nyaman dengan kata-kata kita tersebut. Maka rendahkan suara kita. Qala ya la tamtani' min syai'in ahabbahu. Nah, lalu dia berkata, Urwah ini dari ayahnya, janganlah engkau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan keduanya. Jangan kita tunda-tunda. Ya. Nah, kalau tadi dalam hal dalam hal menikah, ya saya katakan bentuk kezaliman orang tua itu adalah menunda ya atau menghalangi anaknya untuk menikah. Tetapi bisa juga sebaliknya. Ada orang tua itu yang pengen anaknya cepat menikah. Yang sudah menikah, ada pengen orang tuanya itu agar punya cucu. Maka sebisa mungkin ya apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan dari kita, selama itu baik, maka jangan ditunda-tunda. Dalam hal pendidikan misalnya, mohon maaf ya teman-teman nih yang kuliah, saya yakinlah orang tua itu sangat senang apabila menghadiri wisuda anaknya, Masya Allah. Apalagi orang tua tersebut penuh dengan pengorbanan, perjuangan, mencari biaya
kuliah kita, sekolah kita. Ya, Masya Allah ya. Kalau kita melihat cerita mahasiswa yang berprestasi itu banyak ya, ternyata mereka banyak juga dari kalangan masyarakat, orang tua yang ekonominya menengah ke bawah begitu. Nah, maka ketika ya, ada harapan orang tua seperti itu, kita cepat selesainya, atau paling tidak ya normal lah begitu. Kalau kuliahnya 4 tahun ya selesai 4 tahun. Ya, maka ini hendaknya disegerakan. Jangan sampai ya ada orang tua kita yang pengen cepat anaknya selesai kuliah, lalu mohon maaf kita aktif, ya katakanlah sampai pada organisasi sekalipun, ya hati-hati. Ya, lakukan ya, kalau mau berorganisasi lakukan secara bersamaan, ya lakukan secara bersamaan, jangan sampai ternyata gara-gara organisasi kuliah kita tertunda, ya terlambat, dan ternyata harapan orang tua kita itu bukan di organisasinya, tetapi di mana, ya di pendidikannya. Bisa dilakukan secara bersamaan, tetapi tentu saja harus ada prioritas, ya harus ada prioritas. Nah, maka ini terkait lagi, Pak Ustadz, saya ini organisasinya terkait dengan umat, ya terkait dengan umat. Jangankan untuk umat, untuk Allah saja kita, kalau orang tua tidak ridho, Allah juga nggak ridho. Jangankan untuk umat. Gitu. Makanya ya pandai-pandai kita, ya pandai-pandai kita berorganisasi ini, ya tidak membuat kita lupa bahwa kita adalah seorang anak, bahwa ada orang tua ya yang selalu mengharapkan ya nggak apa-apa ya, oh orang tua saya egois pengennya begini, tidak apa-apa, itu sudah fitrah orang tua seperti itu, ya sudah ya, kita belum tentu lama dengan orang tua. Coba bayangkan teman-teman bagaimana perasaan kita ya. Orang tua nih pengen kita cepat wisuda ya, nah kita masih juga ya ngelambatin kuliahnya, masih sepele, anggap remeh. Nah, tiba-tiba orang tua kita ya, dipanggil Allah duluan. Oke lah, kita selesai kuliahnya, wisuda. Tapi ketika di situ tidak ada orang tua kita, bagaimana perasaan kita? Apakah kita tidak merasa bersalah seperti itu? Gitu ya. Nah, tapi kalau memang orang tuanya nyantai saja, ya udah kuliah. Organisasinya nggak masalah. Kuliahnya 10 tahun atau berapa tahun pun silahkan. Seperti itu. Ya, saya cerita sedikit. Teman-teman dulu ya, waktu saya di Mesir itu memang beragam macam tahun begitu kuliahnya, karena kita itu kuliahnya itu nggak pasti naik begitu, tidak ada sistem SKS di sana ya. Nah, jadi banyak yang tinggal, tetapi apa memang karena kebanyakan di sana pun yang kuliah di sana, mohon maaf, ekonominya itu menengah ke bawah, sehingga di sana banyak yang sambil bekerja. Termasuk saya juga sambil bekerja. Di mana rumah makan. Ya, rumah makan sambil cuci piring. Ya, awalnya cuci piring begitu, terus jadi waiters, ya, antar minuman, ya, jadi kasir begitu. Tapi itu pun ya alhamdulillah setelah saya selesaikan S1 saya. Karena saya ketika S1 itu alhamdulillah ya orang tua ya memang ada beasiswa ya, tapi ya cukup lah. Tetapi kalau untuk yang lain-lain, kebutuhan lain, maka butuh tambahan dari orang tua. Dan ternyata ketika saya tamat itu, orang tua saya meninggal. Ya, bapak saya meninggal. Dan memang ada wasiat, ada pesan dari orang tua saya ketika tahun 2008 ya, ketika saya pulang ke Indonesia liburan, ya di bandara itu saya sangat ingat dipeluk oleh ayah saya, dan saya merasa memang agak berbeda. Pelukan itu berbeda, beliau menangis dan beliau katakan, kalaupun nanti, karena saya 1 tahun lagi kuliahnya, kalaupun nanti sudah tamat, kata ayah saya, jangan pulang. Jangan pulang, cari ilmu di luar kampus. Cari ilmu di luar kampus. Maka saya, ya sudahlah, ya, ketika memang di sana sudah selesai nih, ujian akhir, ayah saya meninggal dunia, ya pengen pulang, tapi ingat pesan beliau. Ya, jangan pulang ya sampai mendapatkan ilmu di luar kampus. Maka saya perlu belajar qiraah sab'ah ya sambil mendaftar S2 ya, mendaftar S2 sana. Jadi hanya setahun saja ya sudah, yang penting sudah menjalankan amanah yang telah diberikan orang tua saya seperti itu. Nah,
Makanya ya ini terkait dengan ya bagaimana keinginan orang tua kita saja. Kalau memang orang tua kita tidak mempermasalahkan kita kuliahnya lama, tetapi juga organisasinya baik, bagus, justru orang tua mungkin lebih suka anaknya itu di mana, di organisasi begitu, ya aktif begitu, pada kampus ya sudah sambil saja. Maka itu juga tidak mengapa ya, kita tergantung kepada kedua orang tua. Teman sekalian, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana, Akhi Adim, lanjutkan atau sampai di sini kita buka pertanyaan? Kalau sampai di sini juga tidak apa-apa. Kalau kita mau lanjutkan juga boleh. Mungkin kita lanjutkan sampai jam 9 pas, Ustaz ya. Jam 9 ya? Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-6 ya. Bab yang ke-6, nomor hadis yang ke-10. Ya, bab ke-6, nomor hadis yang ke-10. Ini terkait dengan bab babu jazaa'il walidain. Ini artinya ya, balas budi kepada kedua orang tua ya. Balas budi kepada kedua orang tua. Hadisnya nomor 10. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu, ya, seorang anak itu tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Nah, kecuali ya seorang anak itu tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika ia mendapatinya dalam keadaan berstatus budak. Nah, lalu si anak menebusnya ya, membelinya lalu memerdekakannya. Itu saja kalau di zaman sekarang ini kemungkinan besar ya tidak ada lagi perbudakan dalam Islam ya. Karena dalam Islam itu perbudakan itu hanya dari apa? Dari peperangan. Yang awalnya itu adalah tawanan, lalu dijadikan budak. Nah, kemungkinan kalau peperangan-peperangan di dunia internasional, mungkin dulu-dulu juga ya, di Romawi atau apa, itu tawanan perang itu, apalagi yang laki-laki ya sudah dibunuh saja begitu. Tapi kalau dalam Islam tidak seperti itu, ya, tidak dibunuh, tapi ya dijadikan budak. Nah, tapi budak pun dalam Islam tetap dihormati. Hadis itu harus diberikan makan, ya, nah harus dihormati. Nah terus sebisa mungkin, ya, bagaimana jadikan ia seorang Muslim agar bisa masuk Islam. Memang tidak ada paksaan di situ, tapi bagaimana ya dakwah itu ya, dakwah. Atau kalau ada yang tawanan-tawanan itu ya berbeda versi. Kalau memang dia orang pintar maka disuruh untuk mengajarkan ilmu kepada umat Islam. Nah itu perbudakan. Nah, mengapa begitu besar ya, begitu agung amalan membebaskan seorang budak, apalagi itu orang tuanya sendiri, karena kita tahu bahwasanya strata sosial dari seorang budak itu sangat rendah. Nah, jadi status dia itu sangat rendah di kalangan masyarakat. Nah, tetapi ketika dia dimerdekakan, maka dia ya merdeka seperti orang biasa. Jadi statusnya itu berubah drastis. Yang tadinya diperjualbelikan, nah, tiba-tiba ada orang yang memerdekakan. Nah, itu bagaimana itu? Ya, senangnya orang tersebut. Ya, statusnya berubah. Ya, bukan lagi ya diperjualbelikan, itu sangat rendah sekali. Nah, makanya termasuk kafarat untuk misalnya puasa kafarat ya suami istri yang melakukan hubungan badan di siang bulan Ramadan, maka kafaratnya ya dendanya atau penebus dosanya itu adalah pertama itu dengan ya memerdekakan budak. Kalau tidak ada maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak ada juga maka memberikan makan 60 fakir miskin. Nah, maka ini ya, nah, apalagi kalau budak itu adalah orang tuanya. Kok bisa ibunya budak, anaknya tidak budak, kan begitu? Ya bisa, karena budak itu bisa dinikahi oleh majikannya. Dinikahi, ya. Nah, ketika mereka punya anak, maka anak ini menjadi tuan bagi tuan, bukan menjadi budak juga. Yang menjadi tuan bagi ibunya. Maka kalau si anak bisa memerdekakan ibunya, nah maka ini adalah kebaikan ya bagi si anak. Bahkan itu bagian daripada untuk membalas budi orang tuanya. Baik, hadis yang ke-11. Ya, hadis yang ke-11. Nah, ini
Ya, hadis dari Abu Burdah. Sami'tu abi yuhadditsu annahu syahida bana Umar wa rajulun yamaniyun yatuf bil bait. Nah, jadi dia mendengar ayahnya berkata bahwasanya ayahnya itu melihat Ibnu Umar, sahabat Rasulullah, dan seseorang dari negeri Yaman. Orang Yaman ini, ya, pemuda dari Yaman ini, yatufu bil bait, tawaf, ya, tawaf di Ka'bah, hamala ummahu wara'a dhahrihi, sambil menggendong ibunya. Ya, tawaf menggendong ibunya, yaqulu, sambil berkata, ya orang dulu kan suka bersyair gitu ya, dan boleh memang ketika melakukan tawaf itu ya berkata-kata. Bedanya tawaf dengan salat itu. Kalau tawaf itu dia boleh berbicara, kalau salat tidak boleh. Dia berkata, inilah ba'iruhal mudallal. Ya, aku baginya, ya bagi perempuan yang dia sedang dia gendong adalah unta tunggangan yang tunduk. Jadi dia ibaratnya adalah seperti onta. In ud'irat rikabuha lam ud'ar. Jika penunggangnya mengalami ketakutan, ya maksudnya jika ibunya merasa ketakutan, maka dia, ya, aku tidak akan mengalami ketakutan. Maksudnya begini, biasanya kalau ada orang naik kuda misalnya, ketika orang yang menunggangnya itu rasa takut, nah, maka dia juga menjadikan si kuda itu merasa takut, sehingga misalnya yang balik gitu, harus balik gitu. Maka bagi dia, ya, si anak, ya, selain berbakti menggendong ibunya ketika tawaf, maka dia tidak akan takut jika terjadi sesuatu. Ya, nah, meskipun ibunya merasa takut, dia tidak akan takut. Akan dia, ya, tetap dia akan jaga ibunya di atas pundaknya seperti itu. Nah, maka setelah itu pemuda ini berkata kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, aturani jazaituha, ya, wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budinya? Apakah aku telah membalas kebaikannya dengan aku menggendong ibuku tadi untuk bertawaf? Ya, maka Ibnu Umar menjawab, la wala bizafratin wahidatin, tidak, belum. Ya, sekalipun itu hanya setarik napas ibumu ketika ibumu melahirkanmu. Ya, jadi dia tadi menggendong ibunya, ya, tawaf begitu, ya, di Ka'bah, maka itu belum terbalas sedikit pun, bahkan satu hela nafas tarik ketika ibunya mau melahirkannya itu belum terbalas. Bayangkan berapa kali ibu kita dahulu, ya, kalau kita mungkin nggak tahu berapa kali, ya, makanya kalau yang sudah menikah punya istri, ya, pernah melihat istrinya melahirkan, nah itu tahu itu, ya, berapa kali hembusan nafas ibunya, rasa sakitnya ketika bersalin tersebut. Nah, kalau saya ingat dulu anak pertama saya, waktu saya melahirkan anak pertama, itu masuknya jam 2 malam, masuk ruang bersalinnya. Jadi kita sudah menunggu di situ, menunggu apa? Ya sambil doa, ya, menguatkan istri sambil dijambak-jambak begitu. Dari jam 2 itu keluarnya jam 2 siang. Jam 2 malam sampai jam 2 siang. Ya, bayangkan itu berapa tarik nafas. Ya, rasa sakit yang dialami seperti itu. Nah, selanjutnya masih ada sambungan dari ayat hadis tersebut, meskipun tidak terkait erat dengan kedua orang tua. Tsumma tafa Ibnu Umar fa atal maqala musalla rak'ataini. Lalu Ibnu Umar pun ke makamnya makam Ibrahim, lalu salat 2 rakaat. Tsumma qala ya ibna Abi Musa, wahai ibna Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Ya, berkata kepada yang meriwayatkan athar ini, ya, Abu Musa. Jadi Ibnu Umar berkata, sesungguhnya salat 2 rakaat itu mengampuni dosa-dosa dari perbuatan yang telah lalu. 2 rakaat, ya. 2 rakaat salat sunnah itu dapat mengampuni atau menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Seperti itu. Baik, saya tambahkan satu lagi, ya, hadisnya, hadis ke-12. Hadis ke-12, ya, ini dari Abu Murrah Maula Aqil anna Aba Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bi Dzulhulaifah. Nah, jadi dahulu itu Abu Hurairah pernah
diminta mewakili Marwan bin Al-Hakam saat di Dzulhulaifah, yang mewakili beliau di sana. Maka ummuhu fi baitin wa huwa fi akhir. Dan ibunya itu tinggal di rumah yang berbeda dengan Abu Hurairah. Qala fa idza arada ay yakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi diceritakan Abu Hurairah itu ya tidak serumah dengan ibunya, beda tapi berdekatan. Tetapi ketika Abu Hurairah ingin keluar ya melewati pintu rumah ibunya, maka si Abu Hurairah ini selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ummatahu. Ya semoga keselamatan atas engkau wahai ibu. Ya wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan keberkahannya mudah-mudahan selalu tercurahkan kepadamu. Fataqulu wa alaika ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibunya pun menjawab dari dalam, dan atasmu ya wahai anakku rahmat Allah dan keberkahannya. Wa yaqulu rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Maka Abu Hurairah itu pun menjawab lagi, semoga Allah merahmatimu wahai ibu sebagaimana engkau merawat ya membimbingku saat aku masih kecil. Maka ibunya pun lagi menjawab, rahimakallahu kama barartani kabira. Ibunya menjawab, semoga Allah menyayangimu, merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di saat engkau telah dewasa. Tsumma idza arada ayyadkhula sana'a mithlahu. Kemudian Abu Hurairah itu apabila dia pulang mau masuk ke rumahnya, maka ia pun melakukan hal yang sama. Artinya keluar rumah dia ucapkan salam untuk ibunya, masuk ke rumah dia ucapkan salam untuk ibunya. Maka teman-teman sekalian, mengucapkan salam itu adalah bagian ya, mengucapkan salam kepada kedua orang tua itu bagian ya balas jasa kita, bakti kita kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena pada hakikatnya mengucapkan salam itu adalah mendoakan, ya, mendoakan. Ya, apalagi ya, saling menjawab. Bayangkan kalau kita keluar mendoakan orang tua juga mendoakan kita. Masuk rumah, jadi bukan hanya sekedar adab masuk rumah, assalamualaikum, tidak. Itu pada hakikatnya adalah kita mendoakan orang yang ada di dalam rumah, mendoakan, apalagi mendoakan kedua orang tua. Semoga keselamatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rasa kasih sayang, rahmat Allah dan keberkahan ya Allah berikan kepada engkau wahai ayah, wahai ibu. Masya Allah. Maka ini ya bentuk-bentuk kecil, tetapi ini bagian daripada kebaikan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Jadi bukan hanya sekedar cium tangan saja, meskipun itu sangat baik, itu saja baik ya. Nah, tetapi coba niatkan ucapan salam kita itu adalah merupakan doa kita kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi bukan hanya sekedar ini ya. Ucapan salam itu bukan hanya sekedar apa ya formalitas saja begitu. Apalagi sekarang kalau saya lihat itu di mana? Di medsos itu, apalagi di WA ya, di WA itu saya lihat sekarang itu orang sudah pada malas kadang-kadang, sehingga apa? Ada dibuat semacam stiker gitu ya. Stikernya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang meninggal nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un, doa-doa begitu kan, doa-doa. Padahal itu mohon maaf, belum tentu orang yang mengirim itu dia mengucapkan salam, dan belum tentu juga ya, meskipun dalam hatinya ya. Paling jangan sampai cuma copy paste saja begitu. Al-Fatihah baca doanya Allah maghfirlahu warhamhu, itu nggak dibaca. Ada yang meninggal Allah maghfirlahu, cuma copy paste tapi nggak disebutkan. Ya. Nah, begitu juga ketika apa? Mau menghubungi orang ya atau WA orang ya, pakai assalamualaikum, pakai stiker, belum tentu dia baca meskipun dalam hatinya. Seperti itu. Ini jangan menjadi kebiasaan hanya formalitas saja, tapi itu adalah doa kita sebenarnya untuk orang lain, terlebih bagi kedua orang tua kita, baik sangat baik. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadirin kurang mohon maaf, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Muhammad Khadafi telah menyampaikan bahasan kita di malam hari ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, masih ada waktu sekitar 15 menit ya, akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Dan bagi teman-teman yang kemudian ingin bertanya, silakan disampaikan melalui kolom chat atau pesan yang telah tersedia di Google Meet ini.
Kita tunggu selama 5 menit. Dan ini ada pertanyaan Ustaz dari saya pribadi Ustaz. Oh ya, silakan ya. Ini terkait dengan bab 4 Ustaz, terkait dengan berbakti kepada orang tua sekalipun mereka zalim. Nah, dalam artian ini kan artinya orang tua ini punya kewajiban gitu ya kepada anaknya gitu. Ya. Seperti contohnya memberi nafkah gitu ya. Kemudian juga yang tadi juga Ustaz sudah sampaikan mengajarkan ilmu dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan ya Ustaz batas waktu kewajiban orang tua untuk menafkahi, untuk kemudian memberikan apa namanya ilmu dan sebagainya itu kepada anak itu sampai mereka orang tua itu lepas kewajibannya itu Ustaz. Sampai apakah sampai balik atau sampai kapan Ustaz? Kira-kira Ya, Ustaz. ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus pertanyaannya. Ya, sampai kapan ya? Nah, ini kalau posisi kita sebagai orang tua begitu ya, ataupun juga sebagai anak ya, biar kita tahu, jangan juga kita terlalu banyak menuntut kepada orang tua begitu ya. Nah, pada dasarnya ya ketika anak itu ya masih di dalam pengawasan ya orang tua, apalagi dia belum berumah tangga ya, nah, belum berumah tangga, nah, maka di situ tetap ada kewajiban bagi orang tua. Ada kewajiban bagi orang tua. Nah, tapi beda halnya misalnya pada hal-hal yang lain ya, misalnya dalam hal akikah begitu ya. Nah, pada hal akikah kalau dalam mazhab Syafi'i itu maka batasnya sampai kapan? Sampai baligh. Ya, sampai baligh. Meskipun ya banyak versi juga di situ. Ada yang mengatakan ya untuk selamanya. Tapi kalau dalam kitab Fathul Qorib itu dikatakan ya sampai baligh saja kesunahan itu bagi orang tua untuk melakukan akikah. Nah, adapun kewajiban-kewajiban yang lain ya tidak hanya sampai balik ya. Karena kalau sampai balik itu aja umur 15 biasanya itu sudah balik ya kalau yang ikhwannya seperti itu. Nah, maka sampai dia sudah apa ya istilahnya mandiri lah ya sudah sampai mandiri. Nah, makanya bisa dikatakan ketika sudah berumah tangga ya itu berarti dia sudah mandiri kan karena dia sudah apa bisa menafkahi keluarganya ya istri dan mungkin juga punya anaknya maka itu sudah terlepas kewajiban kedua orang tua. Tetapi jika memang ya si anak katakanlah apalagi yang anak yang perempuan ya dia belum menikah sekalipun umurnya sudah uh, tua lah begitu ya 30 mungkin belum menikah bahkan 40 tapi masih dalam pengawasan kedua orang tua ya bahkan tinggal serumah dengan orang tua nah, maka ini tetap ya ada kewajiban orang tua untuk memperhatikan anaknya seperti itu. Tapi kalau ketika anaknya nanti sudah menikah maka itu bukan lagi kewajiban orang tua udah lepas tanggung jawab ya, itu kewajiban siapa suaminya ya suaminya. Nah, makanya ketika seorang gadis setelah menikah maka sudah ini nih kewajibannya sama suami, ketaatannya kepada suami itu lebih besar daripada ketaatannya kepada kedua orang tua yang bagi si istri seperti itu. Nah, ini artinya apa? Ya dia sudah lepas lah. Makanya tanggung jawab seorang ikhwan itu kalau sudah menikah itu berat. Kenapa? Karena tanggung jawab orang tua akhwat ya itu diberikan kepada si ikhwan lepas ya. Nah, jadi tidak juga ini ya bisa dilihat dari umur, tidak dari umur, tapi ya eh, ketika masih dalam pengawasan orang tua, ya dia belum bisa hidup mandiri, maka selama itu juga orang tua masih berkewajiban ya untuk apa? Ya mengawasi anaknya atau memberikan ya kewajiban-kewajibannya seperti itu. Yang dia belum bekerja, ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya, artinya sampai bisa dikatakan mandiri lah, mungkin secara lingkungan lah mungkin Ustaz ya. Artinya dalam udah bekerja gitu ya. Artinya secara otomatis lepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Namun anaknya masih tetap harus berbakti ya lah Ustaz ya. Sampai Ya betul. orang tuanya meninggal gitu. Bahkan setelah beliau meninggal pun kita masih harus berbakti gitu. Nah, tadi juga saya ada baru terlintas tadi pertanyaan bahwa ketika seorang anak gitu, seorang anak perempuan gitu ya, yang kemudian sudah menikah kan artinya kewajibannya
ke orang tua itu lebih diutamakan kepada suaminya gitu. Nah, ketika si anak perempuan ini ketika sudah menikah gitu kan, terus dia masih ingin istilahnya itu berbakti kepada orang tua, apakah dia harus izin terlebih dahulu kepada suaminya atau boleh langsung saja gitu, Ustaz? Ya, bakti seorang istri kepada mertua kita gitu ya, nah, kepada orang tuanya, apakah harus izin kepada suami? Nah, maka harus, ya harus, apalagi begini. Tapi dalam hal-hal yang kecil tentu saja tidak lah ya. Misalnya hal-hal yang kecil itu apa ya? Kalau hanya sekedar menghubungi, ya, telepon gitu kan, hal yang kecil lah begitu kan. Tapi misalnya begini, ada katakanlah uang belanja yang diberikan suami, nah, istri berikan kepada orang tua, ya kan? Pada dasarnya kan itu uang suami, ya kan? Nah, nafkah keluarga ternyata diberikan untuk orang tua. Nah, maka ini sebaiknya apa? Izin, ya izin. Kecuali kalau memang harta atau uang dari istri tersebut ya pribadi ya, maka tidak perlu izin daripada suami seperti itu. Jadi tinggal dilihat apakah ini permasalahannya apa ya, besar, bisa mempengaruhi kehidupan keluarganya. Jika bisa mempengaruhi, maka sebaiknya izin dulu. Tapi memang yang paling baik itu adalah sebisa mungkin ya berterus terang ya kepada suami, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan tidak boleh ya misalnya eh, seorang istri itu ya membuka aib ya, membuka aib kehidupan rumah tangganya, membuka aib suaminya di depan apa di hadapan kedua orang tuanya begitu, ya bercerita. Nah, kecuali kalau memang ada sesuatu yang memang harus diselesaikan, ya sesuatu yang diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan maka bisa jatuh kepada perceraian misalnya. Nah maka ini boleh. Atau mungkin suami ini katakanlah apa ya zalim lah dalam artian ya tidak bertanggung jawab, ya, tidak memberikan nafkah seperti itu. Ya, begitu ya. Pada dasarnya sebaiknya ya meminta izin ya untuk apa? Katakanlah begini saja, kan umum sekali ya hadis yang apa itu ketika istri itu keluar rumah maka harus izin dulu ya kepada suami. Itu kan umum sekali. Sekalipun itu ke rumah siapa? Ke rumah orang tua. Ya, nah, sekalipun itu ke rumah orang tua. Karena bukan apa? Nanti suami yang pulang dari kerja, di rumah ada istrinya, ya kan? Rumah ada istri, istri belum masak, tiba-tiba si istri main ke sana dengan alasan silaturahim, ya, tentu saja ini juga akan menjadi masalah dalam rumah tangga kan. Marah ini suami. Nah, suami udah bekerja capek-capek nyari nafkah. Nah, jadi ini dia, tinggal dilihat bagaimana kondisinya. Yang paling baik adalah meminta izin dalam hal-hal yang memang bisa berpengaruh bagi kehidupan rumah tangga. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz dari Ukti Rizky Imalia. Eh, Beliau bertanya, biasanya nih orang tua ini punya anak lebih dari satu, dan di antara anak-anak itu ada yang merasa kalau orang tuanya itu pilih kasih, mungkin karena ada anak emas gitu ya Ustaz ya. Dan orang apa anak yang kemudian merasa dilalaikan gitu ya, itu kayak sakit hati gitu Ustaz. Dan beliau bertanya, gimana nih menurut Ustaz dari sisi orang tua, bagaimana supaya sebagai orang tua itu menghindari hal-hal yang kayak seperti itu, dan dari sisi anak ini gimana bisa sikap kita supaya bisa tetap taat gitu ya sama orang tua walaupun dia sakit hati gitu Ustaz. Baper ya gitu. Iya, silakan. Ya baik, ya memang begitu. Rasa jadi begini. Uh, apa ya, anak sedikit lari ke pembahasan yang lain terkait dengan poligami misalnya. Ini soal rasa adil ya, adil. Maka dulu saya ingat dosen saya mengatakan adil dalam perasaan itu nggak mungkin. Perasaan itu nggak mungkin bisa adil. Nah, yang bisa itu apa? Dalam hal harta, dalam hal kalau suami istri itu ya apa poligami itu menentukan hari-harinya, malamnya itu berapa malam di sini, berapa malam. Soal perasaan memang bisa dibilang tidak mungkin bisa adil. Maka begitu juga ya perasaan anak kepada perasaan orang tua kepada anak-anaknya. Kita saja juga sebagai anak ya,
memiliki bapak dan ibu, itu mungkin perasaannya pun berbeda-beda, rasa cintanya, rasa sayangnya. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh-boleh saja, yang namanya perasaannya seperti itu. Ya, tergantung kedekatan kita dengan siapa, itu biasa. Nah, tapi yang nggak boleh itu, ya kita ada yang kita benci, ya, itu nggak boleh. Ya, kalau sayang dua-duanya, tapi sayangnya itu ada yang lebih apa ya, dominan gitu ya, dominan, lebih banyak rasa sayangnya, itu sah-sah saja. Tapi intinya dua-duanya harus disayangi, dua-duanya harus dihormati. Nah, maka bagaimana sikap kita sebagai seorang anak ya, ketika orang tua kita seperti itu? Ya, katakanlah memang sudah ada perintah dari Nabi ya, agar orang tua itu bisa berlaku adil dalam artian begini yang saya katakan terhadap harta kepada anak-anaknya. Saya pernah membaca itu, jika seorang orang tua itu memberikan hadiah sesuatu kepada anaknya, maka sebisa mungkin dia juga memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu Islam sudah mengajarkan itu bagaimana ya. Jadi adilnya bisa seperti itu. Sekalipun harta yang diberikan misalnya sama, begitu ya. Mainan misalnya sama, begitu. HP diberikan sama. Tapi dari sisi perasaan saya rasa tetap juga akan beda. Akan beda. Ya, perasaan sayang itu akan beda. Nah, maka ini sesuatu yang biasa. Ya, maka jangan sampai juga ya kita ya justru merasa ya kalaupun merasa tidak adil, tapi bukan berarti kita harus membenci mereka. Ya, bukan berarti harus membenci mereka. Intinya tugas kita adalah ya kita mencari keridhaan mereka. Mereka tidak benci aja kepada kita, itu sudah alhamdulillah sekali. Ya, oke lah. Sayangnya nggak sebesar sayang yang orang tua kita berikan kepada kita, kepada abang kakak kita. Tetapi intinya orang tua kita tidak benci ya kepada kita, artinya ridho, ya, senang, nggak ada masalah. Itu saja sudah alhamdulillah sekali. Itu yang kita cari. Itu yang sebenarnya kita cari. Tapi yang jadi masalah seandainya kadang-kadang kan ya memang ada sebab juga kenapa misalnya orang tua dengan kita itu bagaimana. Maka kita cobalah mencari ya mengambil hatinya begitu dengan sesuatu yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Nah, adapun orang tua itu sudah diingatkan oleh Rasulullah sebisa mungkin untuk adil kepada anak-anaknya, terutama dalam hal harta, sesuatu yang bisa diukur ya, sesuatu yang bisa diukur. Tapi kalau yang nggak bisa diukur perasaan itu susah, ya susah. Maka itu sudah tabiinya apa ya, tabiat lah ya, fitrahnya manusia seperti itu. Rasa itu akan berbeda-beda. Ya, jadi tugas kita ya sudah zolim gimana pun orang tua kepada kita, tugas kita baik kepada mereka. Ya syukur-syukur mereka bisa ridho kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu dia ya, Ufti Rizky Imali ya. Semoga ini bisa terjawab dan pada intinya adalah terdapat pada diri kita ya, untuk kemudian lebih banyak lah istilahnya. Jangan itu artinya pada intinya yang penting tuh orang tua ridho ya gitu ya. Jangan sampai kita membenci terlalu ini gitu. Karena pilih kasih dan sebagainya gitu kan. Kalau bisa kita yang lebih kepada orang tua perlakuannya lebih baik gitu kepada orang tua seperti itu. Baiklah, tinggal 1 menit lagi ya. Insya Allah jika memang ada pertanyaan lagi ya mungkin bisa disampaikan di pekan depan ya. Kita akhiri mungkin sampai di sini. Mungkin ya kita akhiri ya karena waktu sudah 21:14, artinya tinggal beberapa detik lagi kebersamaan kita. Saya ucapkan syukran jazakumullah khair kepada Ustadz Muhammad Khadafi yang telah menyampaikan bahasan kita malam hari ini dan juga kepada teman-teman yang telah hadir di Google Classroom ini, di Google Meet ini ya. Insyaallah semoga ilmunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sama-sama berdoa semoga menjadi anak yang kemudian berbakti kepada orang tua dan mendapatkan ridho dari orang tua sehingga Allah pun ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.